Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam channel Adrian Bima Putra. Mungkin sekarang kita akan bahas tentang hukum. Kemarin konten-konten saya mungkin tentang bola. Sekarang kita akan membahas tentang hukum. Apalagi sekarang hukum ya masuk panglima tertinggi di Indonesia. Panglima tertinggi di Indonesia, satunya hukum menjadi acuan kita dalam segala hal sesuatu. Mungkin di sini saya akan membahas mengenai narkoba. Apalagi kasus yang viral salah satu komika Coki Pardede atau alias CP. Ya, CP. Di sini Coki Pardede telah tertangkap memakai narkoba di kosannya atau di apartemennya. Dia tertangkap tangan pada saat bersama temannya yang WL, masalah WL. Di sini saya ambil dari Kompas. Kronologis penangkapan Coki berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di Pegedangan. Di tengah penyidikan itu, polisi justru menemukan penyalahgunaan jenis sabu. Jadi sabu itu yang kita ketahui itu termasuk narkoba golongan 1 ya, yang mengarah kepada Coki tersebut. Sebenarnya polisi mengatakan itu bukan target, tapi polisi hanya mencari siapa yang mengedarkan narkoba tersebut. Di sini Coki kita lihat sebagai korban dari narkoba, penyalahgunaan narkoba. Oke, selanjutnya. Dan polisi juga menjelaskan kenapa pada saat penangkapan tersebut Coki melakukan cara melakukan narkoba sabu itu dengan cara menyuntik ke dalam duburnya. Dan dicampur dengan air kata polisi tersebut. Mereka lalu kita lihat dia merasa kenikmatan yang berbeda, dan dia juga merasakan dibakar kemudian disuntik, kenikmatannya lebih nendang kata polisi tersebut. Dan kita lihat Coki dan teman-temannya WL dan RA ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dijerat pasal 114 ayat 1 dan subs pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oke, itu mungkin berita yang beredar saat ini. Kita akan bahas satu persatu mengenai pasal per pasalnya. Oke. Di sini kita melihat pasal 114 mengatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Di sana kita melihat hukuman yang didakwakan ketiga orang tersebut. Tapi apakah Coki termasuk dari yang ketiga ini? Kita belum tahu. Soalnya belum persidangan. Tapi kalau analisis saya melihat Coki kalau sebagai korban, dia tidak ada sangkut paut dengan pasal ini karena dia sebagai pemakai.
bukan pembeli, penjual, penerima. Kalau untuk saat ini di 114 Coki belum masuk. Kita lihat misalnya delik-deliknya, misalnya dia menawarkan untuk dijual, dia tidak menjual. Menjual membeli, dia tidak menjual membeli. Menerima, dia tidak menerima gimana, dia hanya pemakai. Itu bisa kita perdebatkan nanti. Menerima bagaimana, menjadi perantara dalam jual beli, makanya itu bisa dibuktikan akan persidangan. Menukar, menyerahkan narkotika golongan 1, di situ kita lihat unsur-unsurnya saat ini belum terpenuhi untuk Coki. Mungkin 114 ini menurut saya pribadi enggak. Oke, mungkin kalau ada pendapat lain silakan komen di bawah. Oke, kita lihat di pasal 132. 112 ya. Di pasal 112 tuh ya. 112. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun dan denda paling dari kita lihat dari unsur-unsurnya. Mungkin Coki ada masuk ya, Coki kayak unsur-unsurnya ada misalnya menyimpan, menguasai, tapi itu kan kita bisa buktikan dalam persidangan. Misalnya ada unsurnya setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, itu mungkin dari Coki termasuk dia menyimpan narkoba, menguasai narkoba, apalagi alat-alatnya banyak di sana, alat narkoba, dan menyediakan narkoba. Menyediakan itu tidak. Golongan 1 bukan tanaman pidana, betul, dia sabu kan. Terus penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Oke, jadi sekian itu. Mungkin ada satu lagi ya, pasal 132, karena percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan prekusur narkotika. Di situ saya masih bingung. Mungkin kalian para netizen atau komentar yang percobaan terhadap pemufakatan jahat yang melakukan pidana narkotika itu yang mana? Saya juga bingung di sini. 132. Di situ mungkin polisi menangkap pasal ini seperti apa. Dan selanjutnya mungkin kita lanjut dari sisi psikologisnya. Di sini kita juga melihat juga ya dari sisi psikologisnya. Kita lihat seorang Coki merupakan stand up comedy yang sudah maju. Banyak mungkin kontroversi dari cara bicaranya, salah stand upnya yang kontroversial, itu yang membuat dia naik dan membuat dia terkenal saat ini. Di sini saya melihat di Tempo, Seleb Tempo, salah satu berita mengatakan kalau mungkin teman-teman di ML itu sudah tahu, tapi dia mencoba mengarahkan ke Coki untuk rehabilitasi. Mungkin salah satu tokoh agama di Jakarta, dia mengatakan, Coki, kamu kalau gini terus kamu harus direhab dulu. Diarahkan dia ke salah satu orang agama. Di sini teman-temannya juga menjelaskan si Coki ini orangnya antisosial, banyak masalah dan sering
ya kalau lepaskan masalah mungkin dari ke stand komedi atau ke main game, katanya main game. Dan dia orangnya tidak terbuka, kadang untuk curhat ke siapa dia nggak tahu. Apalagi kita sama tahu dia agnostik, dia nggak percaya agama kepada Tuhan. Kalau kita kan sebagai manusia, kalau lagi ada masalah si Tuhan atau ke teman, dia tidak, dia hanya sendiri menjadi ya kesombongan tersendiri untuk dia, kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di situ kita lihat kan, tambah lagi psikologis, dia kok ke duburnya dia lah apakah narkoba, itu kan membuat orang bingung akhirnya. Oke, dari sekian saya sampaikan, mungkin ada beberapa kesimpulan yang saya lihat. Pertama, dari segala aspek hukum, menurut saya Coki seharusnya direhabilitasi. Menurut saya dia korban dari beberapa faktor itu. Mungkin dari faktor psikologis, dia mungkin punya masalah atau apapun, ya lari ke narkoba untuk menenangkan diri. Satu lagi, dia juga bukanlah pengedar, apalagi tujuannya tidak ada untuk mengarah melakukan kejahatan. Gara-gara narkoba itu dia juga tidak, misalnya dia narkoba membunuh atau ada unsur-unsur lainnya, dia narkoba kecanduan karena hal-hal yang faktor-faktor yang tidak kita ketahui. Menurut saya pribadi, ya rehabilitasi mungkin jalan salah satunya. Mungkin kita harus tahu juga apa ya syarat-syarat untuk rehabilitasi tersebut. Jadi kita nggak bisa saja rehab, nggak bisa. Ada syarat-syaratnya untuk direhabilitasi. Syarat-syaratnya ini dijelaskan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 untuk berusaha menyalurkan kembali 103 mengatakan hakim pada iya betul nih, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan hakim dapat memutus pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Dalam surat edaran menyebutkan 5 syarat putusan rehabilitasi. 1. Terdakwa ditangkap dalam posisi tertangkap tangan. Kedua, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari terlampir dalam SEMA. Dalam surat edaran Mahkamah. 3. Surat ujian laboratorium positif menggunakan narkotika. 4. Surat keterangan dari dokter jiwa psikiater. 5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Jadi kalau rehabilitasi itu enggak dilihat dulu kondisinya. Kalau dia tidak pengguna, tidak peredar, maksudnya tidak pengedar narkoba, dia bisa direhab. Mungkin itu salah satunya, mungkin melalui putusan hakim juga. Terus surat keterangan dokter juga untuk memeriksa bisa nggak direhabilitasi orang kayak si Coki ini. Dan selanjutnya mungkin selanjutnya dari sisi psikologis dari Coki, mungkin ya kita mungkin melihat hanya Coki, mungkin ke semua orang yang di sekitar di Gresik, mungkin kita lihat Coki itu mungkin di depan kamera orang kan, kita melihat di depan kamera orang, kok dia ini lucu-lucu. Kita kan tidak tahu di belakang kamera orangnya seperti apa, ada masalah enggak, ada itu enggak. Lagian Coki itu orangnya penyendiri, ansos, introvert. Jadi kalau dalam kehidupannya kita kaji, kita masa
seansos apapun, kita punya Tuhan. Tuhan akan membantu kita dalam segala hal, berdoa, mungkin memberikan jalan keluar gimana selanjutnya. Masalahnya Coki itu tidak punya Tuhan, dia agnostik, dia nggak percaya apa-apa. Disitulah kebuntuannya. Apalagi dia kalau misalnya masalah kalau nggak bisa ke Tuhan, ke teman, dia aja ansos. Setidaknya kalau nggak bisa percaya Tuhan, setidaknya dia bisa curhat ke teman-teman sekitarnya. Itu menjadi misal kalau ada masalah, ada yang menyangkut nggak enak atau gimana, langsung mengatakan ke temannya. Jadi meringankan masalah. Makanya dari itu saya berpendapat untuk kalian semua, kalau ada masalah, kalau ada masalah di dalam diri kalian, baik dalam rumah atau luar rumah, yuk setidaknya kalau kalian daringan dulu ke teman terdekat, ke saudara, adik, kakak, ke teman terdekat kalian, agar kalian tidak terhindar dari akhirnya narkoba jalan keluar. Itu menjadi suatu penyesalan kan akhirnya. Apalagi selain narkoba, kita lihat banyak orang ke alkohol, ke pesta seks dan lain-lainnya. Ini kan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Kalau misalnya kalian buntu di teman, ya udah, kita lari ke Tuhan. Kita punya Tuhan, punya orang yang menciptakan kita, orang yang memberikan kita petunjuk. Jangan ragu, pasti ada jalannya. Jadi untuk kalian, bagi kalian yang merasa diri kalian punya masalah atau apapun, janganlah lari ke kejahatan lain, narkoba, pesta seks atau lain-lainnya, mencuri atau kejahatan yang merusak psikologis kalian. Jadi saya harap pasti kalian bisa, apalagi kalian punya jiwa muda yang sangat membara saat ini. Apalagi itu juga mungkin kalian di saat pandemi ini stres, nggak tahu apa-apa, ada jalan keluar, bingung. Janganlah cari solusi, narkoba udah nyerah kalian. Jangan, waktu masih banyak, waktu akan berlanjut, karena hidup ini nggak akan selesai saat ini. Kehidupan akan terus berlanjut, karena kehidupan gak akan stuck, waktu terus berputar. Saya harap untuk kalian tetaplah bersemangat di dalam pandemi ini, PPKM apalagi. Janganlah terlibat kejahatan ke depannya. Tetap semangat. Oke, sekian itu yang bisa saya sampaikan ke para penonton YouTube. Mungkin ini salah satu konten baru ya, bahas hukum. Apalagi ini mungkin dari sekolah saya juga pendidikan di sana. Saya mungkin hanya pendapat saya sampaikan. Jadi kalau kalian merasa ada ini kurang nanti mungkin jadi sebagai penambah saya untuk berkarya lagi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, see you next time.